Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Siapakah seperti engkau, Allah yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengungkapkan keunikan dan kebesaran Allah sebagai pribadi yang penuh kasih dan pengampunan. Mika memulai dengan pertanyaan retoris, siapakah seperti engkau? Untuk menekankan bahwa tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Allah. Dia bukan hanya Allah yang berkuasa, tetapi juga Allah yang murah hati, penuh kasih setia dan pengampunan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah dengan tulus mengampuni dosa umatnya. Dia tidak menyimpan dendam terhadap pelanggaran kita. Ini mengingatkan kepada kita semua pada pagi hari ini bahwa pengampunan adalah sifat Allah yang mendalam. Ketika kita datang kepadanya dengan hati yang hancur dan bertobat, Allah membuka tangannya untuk menerima kita kembali. Saudara-saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak bertahan dalam murkanya untuk selamanya. Murka Allah terhadap dosa itu nyata, tetapi kasih setianya jauh lebih besar. Allah tidak hanya ingin menghukum, tetapi terutama ingin memulihkan dan menyelamatkan umatnya. Dia rindu untuk menunjukkan kasih setianya kepada setiap orang yang kembali kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan ini adalah penghiburan bagi mereka yang merasa tertindas oleh dosa. Tidak peduli seberapa besar pelanggaran kita, Allah menyediakan pengampunan dan pemulihan. Ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam rasa bersalah, tetapi datang kepada Allah yang selalu bersedia menerima kita dengan tangan yang terbuka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih dan pengampunan Allah ini menjadi teladan bagi kita dalam berelasi dengan sesama. Jika Allah yang sempurna mau mengampuni kita, bukankah kita juga seharusnya belajar mengampuni mereka yang bersalah kepada kita? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua? Pesan yang pertama adalah keunikan Allah yang mengampuni. Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mika mengingatkan kita bahwa Allah berbeda dari segala sesuatu yang lain. Tidak ada yang seperti Dia dalam hal kasih dan pengampunan. Saat kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita diundang untuk mengingat betapa besar kasih Allah yang tidak hanya berkuasa untuk mengampuni dosa, tetapi lebih memilih untuk mengampuni dan memulihkan. Renungkan apakah kita benar-benar menyadari dan mensyukuri anugerah pengampunan ini dalam hidup kita. Pesan Tuhan yang kedua adalah kasih setia Allah yang tak terbatas. Saudara-saudara terkasih, Allah tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kasih setianya jauh lebih besar daripada hukuman yang layak diterima oleh manusia. Murka Allah atas dosa itu nyata, tetapi selalu diimbangi dengan kerinduannya untuk menunjukkan kasih setianya. Mari kita renungkan, apakah kita merasakan kasih setia Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita?
meskipun kita sering kali gagal untuk mengasihi Allah. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita adalah Allah yang tidak membiarkan dosa menindas hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meski dosa memisahkan manusia dari Allah, ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak membiarkan dosa menjadi penghalang permanen. Dia menyediakan pengampunan untuk memulihkan hubungan umatnya. Mari kita renungkan, apakah kita datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan pertobatan, mempercayai pengampunan dan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Pesan Tuhan yang keempat adalah penghiburan bagi orang yang berdosa atau bersalah. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat ini adalah kabar baik bagi siapapun yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Mika menegaskan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Allah tidak dapat mengampuni. Mari kita renungkan, apakah kita telah melepaskan rasa bersalah dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah yang penuh pemurah itu. Pesan Tuhan yang kelima adalah panggilan untuk menjadi refleksi kasih Allah atau menjadi saluran kasih Allah. Saudara-saudaraku, kasih dan pengampunan Allah menjadi teladan yang harus kita ikuti dalam relasi kita dengan sesama. Sebagaimana Allah murah hati dalam mengampuni, kita juga dipanggil untuk mengampuni dan menunjukkan kasih setia kita kepada orang lain. Mari kita renungkan, apakah kita telah menjadi saluran kasih dan pengampunan Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang Allah yang penuh kasih, penuh pengampunan, dan penuh kasih setia. Ini adalah undangan untuk bersyukur dan bertobat dan hidup penuh keyakinan akan kasih setia Tuhan. Mari kita renungkan, mari kita tanggapi dengan kehidupan yang mencerminkan kasih dan pengampunan Allah kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini menjadi motivasi kita, menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa merespon akan kasih dan kemurahan Allah dengan hidup penuh rasa syukur, dan kita rela melepas pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kita, karena kita juga adalah orang-orang yang menerima pengampunan dari Allah. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan sukacita, dengan penuh semangat, lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.